anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi kemampuan dan keterbatasan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita awali dengan bernyanyi. Setelah itu kita memohon berkat Tuhan dengan doa. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Kita awali pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahwa hari ini kita akan belajar kemampuan dan keterbatasan. Anak-anak masih ingat pelajaran kita pada minggu yang lalu? Aku pribadi yang unik. Apa arti unik? Masih ingat? Khas, berbeda. Unik berarti khas, unik berarti berbeda. Setiap manusia diberikan keunikan oleh Tuhan. Ada keunikan sifat, ada keunikan fisik, ada keunikan bakat atau kemampuan, masih satu pengalaman. Semua memiliki keunikan sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain, dengan tujuan apa? Supaya saling menghargai, supaya saling melengkapi. Tujuan pembelajaran kita adalah mampu mengungkapkan rasa syukur atas kemampuan dan kekurangan atau keunikan sebagai wujud ketakwaan melalui sikap dan perbuatan. Anak-anakku, seperti yang Ibu sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan belajar tentang kemampuan dan keterbatasan. Tahu apa itu kemampuan? Iya, kelebihan. Betul, pintar, 100. Kalian bakat, ada lagi kemampuan biasa disebut dengan bakat, atau kalau di dalam kitab suci disebut dengan talenta. Kalau kemampuan adalah bakat kita atau kelebihan yang kita miliki, lalu apa itu keterbatasan? Oke, kelemahan kita. Keterbatasan adalah kekurangan atau kelemahan kita. Anak-anak, silakan perhatikan gambar di layar. Ada yang mengenal dari ketiga gambar tersebut? Pak Jokowi, Leandro, Bambang, oke, Opi, Putri Aryani. Tokoh-tokoh atau orang-orang terkenal tersebut langsung menjadi terkenal, atau semula mereka juga belajar jempol. Semuanya anak-anak yang hebat dan anak yang pintar. Anak-anakku, Bambang, Pak Jokowi, kemudian Putri Aryani, sama seperti kita juga diberikan kemampuan atau bakat oleh Tuhan. Kalau begitu mereka tidak punya kelemahan, mereka juga mempunyai kelemahan atau keterbatasan. Mereka belajar berjuang, tidak boleh putus asa untuk mengembangkan kemampuan yang sudah diberikan. Sedangkan keterbatasan yang mereka miliki atau kekurangan itu tidak menjadi kelemahan bagi mereka, tidak menjadi minder, tetapi mereka justru dari kekurangan itu berusaha belajar terus sehingga menjadi orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat, menjadi tokoh. Anakku, sebelum kita memasuki nanti dalam diskusi, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain komentar unggul. Namun sebelumnya silakan masuk dari kelompok kalian. Seperti minggu kemarin ada kelompok busuk, ada kelompok maju. Anak-anak, kita akan bermain komentar ini. Peraturannya seperti ini. Nanti silakan ditempel kertas ini di punggung temanmu. Ditempel di punggung bola. Oke. Kalau sudah, silakan nanti Leandro menuliskan kelebihan atau kemampuan dan keterbatasan atau kekurangan. Nanti bergantian. Silakan berdiri. Siapa dulu ini? Opi atau Leandro dulu yang ditempel? Opi, silakan. Yo, silakan Eza. Setelah kalian bermain, menuliskan kekurangan dan kelebihan atau kemampuan temanmu, minta tolong kalian membacakan. Temanmu nomor 1 siapa yang mau membacakan dulu?
tangannya. Oke, ulang. Ke. Iya, terima kasih. Terampil dalam membuat prakarya, menghias jurnal, keterbatasan, susah fokus, gampang marah, malas. Terima kasih. Ceroboh, tidak mengenai diri, kemampuan menggambar, menulis cerita, membuat prakarya. Iya. Kemampuan menyanyi, menggambar. Iya, terima kasih. Kita beri plus untuk semuanya. Anak-anakku, dari kelebihan atau kemampuan dan keterbatasan kalian, kita apa yang bisa dipelajari sebagai kesimpulan awal? Bahwa setiap orang punya kelebihan kekurangan. Kita tidak bisa melihat kekurangan kita. Kita membutuhkan teman, kita butuh orang lain supaya kita tahu kekurangan dan kelebihan kita. Dari kekurangan kita bisa mengembangkan sehingga tidak menjadi kurang, tetapi kekurangan itu menjadi kelebihan. Bisa dimengerti anak-anakku? Anak-anak, setelah tadi kalian sekalian memberi komentar, sekarang kita akan memperdalam. Nanti di dalam diskusi, silakan anak-anakku mengamati terlebih dahulu video yang akan ibu tayangkan. Kita akan belajar tentang sikap yang perlu kita kembangkan dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan, serta kita akan belajar dari film yang akan kita tonton tentang bagaimana cara mengembangkan kemampuan dan keterbatasan. 不要向前再来一步，但是我也曾经站不起来。Setelah tadi anak-anakku menonton film Everywhere is Number tadi, silakan didiskusikan di dalam kelompok dengan panduan pertanyaan yang ada di LKPD yang akan silakan didiskusikan di dalam kelompok dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Anak-anak, setelah kalian tadi memperhatikan video dan mendiskusikan di dalam kelompok, sekarang ibu minta salah satu yang mau memulai untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok mana dulu? Iya, kelompok Nadia, silakan maju ke depan. Mengapa akhirnya pemuda yang memiliki satu kaki tersebut bisa meraih juara lari? Karena dia berusaha bangkit dan mengatasi keputusan itu. Iya, terima kasih Opi. Silakan plus untuk kelompok Maria. Kelompok Yusuf. Mengapa akhirnya pemuda yang hanya memiliki satu kaki tersebut bisa meraih kejuaraan? Karena dia berusaha bangkit dalam meraih prestasi. Iya, sekali anak-anak, kita dapat menyimpulkan bahwa satu, meski mengalami kecelakaan, pemuda tersebut tidak putus asa dan berusaha bangkit meraih cita-citanya. Mari kita menggali informasi dari Injil Matius. Seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Dari pendalaman kitab suci, silakan anak-anak diskusikan 2 soal yang ada di dalam LKPD tentang Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Dari pendalaman kitab suci, kelompok mana yang akan menjawab pertanyaan berikutnya nomor 6? Silakan, siapa yang punya? Kelompok Matius. Jelaskan pengertian realitas menurut Injil Matius. Kemampuan atau bakat. Terima kasih.
Yusuf, silakan nomor 3. Talenta berarti kemampuan atau Anak-anak silakan dikumpulkan tugas diskusi kalian. Dari diskusi kelompok kita, mari kita bersama menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bahwa masing-masing dari kita diberikan kemampuan atau biasa disebut dengan talenta. Dalam Injil Matius bab 25 ayat berapa? 14 sampai 30. Anugerah itu merupakan hal yang harus kita kembangkan supaya mendatangkan hasil yang berlimpah. Kemudian sebagai kesimpulan pelajaran kita yang kedua, bahwa Tuhan tidak melihat seberapa besar yang kita hasilkan, seberapa besar keberhasilan kita peroleh, melainkan Tuhan melihat bagaimana kita berusaha untuk mengembangkan kemampuan kita dan berusaha mengembangkan keterbatasan atau kekurangan itu tidak menjadi kekurangan tetapi menjadi kelebihan kita. Anak-anak, setelah kita tadi buat kesimpulan bersama, Ibu minta kalian mengerjakan tulisan sebagai evaluasi dari pelajaran kita hari ini. Setelah kalian menyelesaikan tugas evaluasi kita, akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Setelah kalian Ibu menanyakan apa itu kemampuan dan keterbatasan, kemudian bisa dibantu kalian melihat kembali tokoh-tokoh yang ditayangkan, bermain komentar di teman-teman, kalian menjadi menemukan kelebihan dan kekurangan kalian. Setelah itu kalian menyaksikan film tentang berwarna visual. Kalian belajar bagaimana mengembangkan keterbatasan, kekurangan itu menjadi kelebihan kalian. Dalam refleksi, kalian menuliskan kelebihan dan kemampuan yang kalian miliki. Anak-anak, sebagai penugasan di rumah, silakan kalian doa syukur pada Tuhan untuk dapat mengembangkan kemampuan atau talenta yang Tuhan berikan bagi diri. Dalam pertemuan berikutnya, tugasnya dikumpulkan. Apakah ada yang belum jelas? Sudah semua? Terima kasih. Anak-anakku, mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup bersama dengan doa. Kita mohon dekat Tuhan agar perjalanan kita, agar anak-anak nanti selalu dalam perlindungan. Siapa yang terima kasih Koyando, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar bersama tentang Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anakku, pelajaran kita sudah selesai. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Tugasnya jangan lupa dikerjakan untuk membuat doa. Selamat siang, Tuhan memberkati.